Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kanca-kanca sedaya, termasuk sing cilik-cilik ya kanca. Kanca ya le ya. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa memulai ngaji bareng. Ngaji bareng ini berarti ora dhewe. Dadi sing ngaji mboten kula dhewe lho. Ngaji bareng. Nek aku kleru kudu tok benerne. Nek aku bener ya rungokno. Artinya kita tidak boleh benar sendiri. Bener kudu bareng, soalnya ngajine ngaji bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Ngaji kita milih ngaji kitab Barzanji. Barzanji itu adalah kitab kumpulan karya sastra, puisi, dan prosa. Ini cara bahasa Indonesia yang ditulis oleh Syekh Abu Ja'far Al-Barzanji. Syekh Abu Ja'far Al-Barzanji itu hidup di masa Khalifah atau Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Waktu itu pas perang antara pasukan salib dan orang-orang muslim. Tapi masih semacam khilafah waktu itu, semacam loh ya, semacam khilafah. Saya katakan semacam khilafah karena di Islam itu ada kerajaan yang sangat besar yang akhirnya menjadi satu, walaupun asalnya dewe-dewe. Sebelumnya ada yang akhirnya ada kejadian besar waktu penyerangan di Palestina, muncullah syair Al-Barzanji ini. Di hari ini ngaji Barzanji berarti ngaji sejarah yang berupa tulisan cerita yang sudah disyairkan, jadi indah. Untuk yang pertama, mari kita menghidayahkan Fatihah kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan kita baca kisahnya, sejarahnya, ceritanya, yang akan kita jadikan panutan baik hari ini sampai insya Allah sak matine awake dhewe, dan muga-muga iso dituru seluruh umat Islam di dunia sampai akhir zaman. Allahumma amin. Nomor 2, nanti akan kita baca Fatihah untuk Syekh Abu Ja'far Al-Barzanji yang sudah menulis pengarang kitab ini, sehingga kita bisa tahu sejarah Kanjeng Nabi mulai kecil sampai beliau jadi Nabi, bahkan sampai wafatnya Kanjeng Nabi. Berikutnya kita hadiahkan Fatihah kepada syarih, orang yang memberi penjelasan tentang Al-Barzanji, yaitu Syekh Imam Nawawi Al-Bantani, yang sudah membuat syarah penjelasan terhadap kitab Al-Barzanji. Soalnya kula dhewe nek ora maca syarah kula ya ora iso ngaji. Soalnya kitab Barzanji itu tulisan. Ya, penak nih. Sip. Tak paling. Wes.
ora apa-apa. Njungkel. Yap. Selanjutnya hadiah Fatihah kita limpahkan kepada para guru-guru saya yang sudah menyampaikan ijazah dan mengajarkan Maulid Barzanji ini. Semoga beliau pada guru-guru kita selalu mendapat rahmat, taufik, hidayah, dan nantinya diberi imbalan oleh Allah berupa surga nanti di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa jami ahli baitihi wa nakhusu khususan ila Syekh Abu Ja'far Al-Barzanji wa ila masyayikhina wa nakhusu khususan aidan ila Syekh Imam Nawawi Al-Bantani wala Syekh Habib Dimyati wala Syekh Harun Ar-Rasyid wa ila jami'i masyayikhina wali asatidina lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga apa yang kita inginkan tercapai, semoga ilmu kita bermanfaat, berkah fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-jannatu wa na'imuha sa'dul liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-jannatu wa na'imuha. Yuk kayak pelahinya apa ini? Sa'dul lima yusolli wa yusallimu wa yubarik alaih. Al jannatu utai swarga wa naimuha lan piro-piro nikmate swarga. Iku sa'dun kabegjan kebahagiaan liman kanggo wong yusoli kan maca sholawat sapa man wa yusallimu lan maca salam sapa man wa yubarik lan nyuwunaken berkah sapa man alaihi ing atase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artine surga dan seluruh apa yang ada di dalam surga dari kenikmatan itu merupakan bagian dari kebahagiaan bagi orang yang membaca sholawat, salam, dan memintakan berkah kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawiti ingsun kelawan nyebut asmane Gusti Allah Ar-Rahman kang maha welas asih ing dalem donya lan akhirat, Ar-Rahim tur zat kang welas asih ing dalem akhirat blaka. Abtadi'u ngawiti sapa ingsun al-imla ing dikte. Imla ini dikte. Artinya dulu sebelum ditulis ya. Barzanji ini didiktekan. Berarti Syekh Abu Ja'far kuwi mendiktekan neng santrine. Ngono lho. Dan itu banyak. Jadi jenengan harus paham, semua kitab yang ada itu tidak semua ditulis sendiri oleh para penulisnya. Kadang-kadang didiktekan.
Jadi duwe murid sing bertugas untuk menulis kitab para kiai, para syekh. Termasuk saya baru ketemu, ternyata Syekh Mahfud At-Tarmasi itu punya sekretaris tukang nulis yang ternyata Mbah Gus Bahak. Jadi Mbah Gus Bahak kuwi katut pinter karena didiktekan kitab-kitabnya Syekh Mahfud At-Tarmasi. Sing tukang nulis Mbah Gus Bahak delalah, salah satunya. Ada beberapa sekretaris, beberapa santri yang bertugas menulis. Bismidzati kelawan nyebut asmane zat al-aliyati kang luhur utawa kang dhuwur. Mustadiron tur bulat. Apa faidul barokati lumebereng berkah alama ing atase barang ana kang utawi ingsun lahu kelawan maring wa aulahu lan wong kang nguasani ing bahasa Arab bulet ngono modele ya. Bahasa Arab bulet ngono kuwi. Tapi maksudnya begini maksudnya. Abu Ja'far Al-Barzanji mendiktekan Barzanji ini dengan menyebut asma Allah yang maha tinggi dengan sepenuh hati dan berharap berkah terhadap apa yang dikuasai oleh Allah. Karena ilmu itu semua dikuasai oleh Allah. Jadi nek carane kiai mbiyen apapun dengan cara menyebut asma Allah. Dan dengan apapun kehendak Allah, dia merasa mampu bisa menulis kitab-kitab tersebut. Jadi orang kok terus dengan sombongnya, saya tulis kitab ini karena pengalaman saya orang enek ngono kuwi pian. Ora enek. Jadi tidak ada kesombongan pada ulama-ulama salaf kita. Wa usanni lan muji sapa ingsun bihamdin kelawan pujian. Mawaridu kang utawi alirane ilenane hamd iku saighatun ngeratani haniyatun tur nyenengake. Dan saya memuja dengan tahmid yang betul-betul merata kepada seluruh umat manusia dengan bahagia. Jadi dengan cara membaca hamdalah, nek awake dhewe cara muni ngono jane dhuwur dhewe ki mang ya unine bismillahirrahmanirrahim, nomor loro alhamdulillahirabbil alamin. Tapi nek Abu Ja'far Al-Barzanji nek gawe abtadiul imla bismidzatil aliyah dan seterusnya. Wa bihamdi mawariduhu sa'ihatun haniyah. Itu carane nek wong sastranya tinggi. Mumtatian atau mumtatian sama, ada dua tulisan, sing sitok mumtatian, sing sitok mumtatian. Tur ngebaki minasyukri saking rasa syukur al jamili kang indah apa mata yahu iline pujian. Jadi bahkan pujian itu sampai memenuhi dari rasa syukur yang indah dan bisa mencukupi seluruh umat manusia. Wa usolli lan maca selawat sapa ingsun, wa usallimu lan maca salam sapa ingsun ala nuri ing atase nur cahaya sinar al mausufi kang den sifati bitaqaddumi kelawan dhisik dingin wal awaliyati lan kang awal. Artinya kita membaca sholawat salam
kepada Nur Muhammad atau Nur yang disifati dengan sifat Qadim. Nur Muhammad itu bagian dari makhluk yang Qadim. Qadim itu lawas. Bukan cuma Qadim, bahkan ditulis di sini wal awaliyah. Salah satu makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah. Itu adalah Nur Muhammad. Jadi kedetailan apa yang disampaikan oleh Abu Ja'far Al-Barzanji beda karo kitab-kitab lain. Cara penyampaiannya juga berbeda, bahasanya beda. Wong pinter maca Quran rung karuan iso maca Barzanji. Ya apa ora? Tenanan mbok hafid ritek wis kon maca Barzanji ngantiril kira-kira iso apa ora? Karena bahasanya beda, bukan karena bodoh ya, karena bahasanya beda. Bahasanya beda. Bahasa Barzanji itu wong tukang maca kitab orang karuan iso maca antiril. Ini tenanan kuwi. Karena bahasanya beda. Al-Muntakili kang berpindah fil hurori ing dalem godha al-karimati kang mulya wal jibahi lan kang dhuwur. Jadi Nur Muhammad itu selalu berpindah-pindah karena godaan-godaan mulia, jadi pameran. Jadi nuwun sewu nek godane awake dhewe kuwi barang-barang Allah ya. Nek Nur Muhammad kuwi ora barang Allah tok. Barang apik iso dadi godha. Beda karo awake dhewe. Nek awake dhewe kuwi barang apik kuwi kudu godha. Biasanya godane malah barang-barang elek. Nah, kalau Nur Muhammad ini makhluk spesial, ini berbeda. Wa astamnihu lan muji sapa ingsun Allah ing Gusti Allah taala maha luhur sapa Allah ridwanan ing ridho ya khusu kang khusus al-aitrata ing keluargane Kanjeng Nabi. Aitrah itu keluarga dekat. Aitrah itu kelompok, grup aitrah. Atau hirota kang suci, an-nabawiyata kang bangsa Nabi. Jadi kenapa kita harus menghargai para sayyid, para habib, wan dan lain-lain itu kenapa? Karena mereka itu kita anggap sebagai aitrah. Ya, aitrah itu memang salah satu kewajiban kita. Itu kewajiban kita. Karena kui orakur kepinginan Kanjeng Nabi itu adalah nas. Bahkan sampai mereka itu diharamkan untuk menerima zakat. Kudu dipahami gue. Jadi ada hak dan ada kewajiban. Salah satu haknya para sayyid itu adalah menerima khumus dulu ya. Biyen kuwi nek zaman khalifah kuwi enek ghanimah, rampasan perang itu ketika ada rampasan perang itu jatahe kuwi jatahe humus seperlima. Jadi misalkan dulu itu zaman Khalifah Umar bin Khattab, misalkan zaman Umar bin Khattab perang di Khurasan, ketika pulang membawa rampasan perang itu seperlimanya adalah jatah Ahlul Bait atau aitrah ya, seperlimanya menjadi jatah aitrah atau Ahlul Bait. Tapi para Ahlul Bait ini tidak boleh atau haram menerima
zakat. Walaupun miskin tidak berhak mereka. Sing jenenge Bani Hashim dan Bani Muthalib itu tidak berhak menerima zakat. Bedane nang kono kuwi karo awake dhewe. Mulane mereka berhak dihormati karena mereka bagian dari mitrae Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Neng ya kudu dipahami, menghormati itu tidak mendewakan. Bahkan kita menghargai Kanjeng Nabi pun dengan tidak cara mendewakan. Kanjeng Nabi kuwi orang khusus iya, tapi Kanjeng Nabi bukan Tuhan. Nggih, udu pangeran, udu Gusti Allah. Tapi kudu dipahami ya an. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Nek Gusti Allah ae maca selawat ning Kanjeng Nabi, awake dhewe berarti kudu luwih akeh maca selawat. Nek ora gelem maca selawat, ora gelem selawatan, lah terus dapuk apa awake dhewe? Wong Gusti Allah, malaikat saja itu membaca sholawat. Ngono lho. Awake dhewe ben paham kenapa kita harus baca sholawat. Kok kok awake dhewe dapurane menungso ecek-ecek. Gusti Allah sik maca sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Genah kuwi. Gusti Allah sak malaikate kabeh maca sholawat. Ngono lho. Kayak ini perintah, burine ini perintah. Burine ngono kuwi perintah. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Kuwi perintah. Al aslu fil amri tadulu alal wajib. Perintah kuwi asline artinya wajib, berarti kita wajib membaca sholat. Wes paham ya hukumnya membaca sholat apa? Wajib. Sampai bahkan setiap sholat kita tidak akan sah ketika kita tidak membaca sholawat. Kuwi kudu dipahami. Maca sholawat kuwi wajib, ora kur sunah. Apa neh seneng-seneng tidak. Baca sholawat itu wajib, itu perintah Allah. Ngono lho. Mulane nek enek wong ngomong nih sholawatan jarane bid'ah, kuwi wong goblok, wong pekok. Itu perintah loh, itu perintah Gusti Allah. Saya lanjutkan wa yaumus sahabata wa yaumulan lumeber utawa secara umum as-sahabata ing sahabat wal atba'a lan wong kang padha melu waman lan wong walahu kang nulung sapa man hu ing Kanjeng Nabi. Dan semoga ridho itu tadi juga lumeber kepada para sahabat, para pengikut Kanjeng Nabi dan setiap orang yang menolong Kanjeng Nabi. Karena yang menolong Kanjeng Nabi tidak semua sahabat, yang harus dipahami. Nggih, tidak semua sahabat. Nuwun sewu Kanjeng Nabi itu ya tahu sambat neng raja lain. Pernah sambat neng Hurmuz. Pernah neng Khairuzan. Ada beberapa raja yang sing tahu disambati Kanjeng Nabi dan akhirnya menolong Kanjeng Nabi. Itu juga kita mintakan berkah dari sholawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa astajdihi lan nyuwun sapa ingsun hidayatan ing pituduh lisuluki subuli untuk menempuh beberapa jalan. Nek cara Jawane piye? Lisulukis subuli kanggo lumaku ing pira-pira dalan.
Karena ini isim, jadi ora mlaku artine lumaku. Ini masdar. Al-wadihati kang jelas, al-jaliyati tur ya kang jelas. Padha artine wadihah dan jaliyah itu. Kita juga berharap hidayah untuk menempuh jalan yang jelas atau yang terang. Wahifdzon lan jaga minal ghawayati sangking pira-pira godha fi khitatil khata'i ing dalem garise kesalahan wa khutahu lan langkah-langkahe khitatil khata'. Jadi kita juga minta penjagaan dari godaan di dalam garis-garis kekeliruan. Artinya apa? Kadang-kadang barang kuwi ketok lurus, tapi orang ngerti nek awake dhewe melangkah itu ternyata di dalamnya itu ada kesalahan-kesalahan yang tidak disengaja. Contohnya oka. Jadi awake dhewe kuwi budal ning masjid jamaah kuwi jelas barang apik. Ya, jelas barang apik. Tapi ketika kita punya niat riak di situ, berarti kita sudah ada di dalam khitatul khata'. Artinya apa? Dalan salah. Kadang-kadang kan, tapi kita gak boleh suudzon. Itu yang harus dipahami. Ojo terus nek enek wong budal neng masjid nganggo klambi anyar, kowe suudzon nek kuwi arep pamer. Kuwi sing kleru malah sampean. Soalnya apa? Soalnya sholat kuwi terah disunahne nganggo barang sing paling apik. Lah nek terah duweni klambi apik tok terus piye? Ora pamer terah apik kabeh klambine. Aku ora duwe lho barang ecek-ecek ngono kuwi. Dah gaya nek. itu bukan bagian dari cara-cara yang baik. Orang itu boleh berbuat apa saja, toh mereka juga punya pertanggungjawaban sendiri. Awake dhewe ora berhak bersuudzon, nek berhusnudzon berhak. Paham ya? Kita berhak husnudzon, berprasangka baik. Tidak boleh bersuudzon. Kuwi genah. Ngendikane Sayyidina Ali, wa idza aradtal husna fahasin dzannaka. Nek kowe terah pengen kebaikan, pertama kali kudu husnudzon dhisik. Ngono lho. Harus husnudzon. Aja sampai dikotori dengan suudzon. Wa ansyuru lan nyebarake sapa ingsun min kissatil maulidi saking ceritane maulid itu hari kelahiran, bisa tempat kelahiran juga bisa, karena maulid itu bisa isim zaman, bisa isim makan. Isim zaman berarti waktu kelahiran, isim makan berarti tempat kelahiran. An-Nabawiyyi kang bangsa kenabian. Burudan ing berupa ikatan. Berupa ikatan atau apa ya, anyaman ya kena, utawa apa tali, dadung, khisanan kang apik, karena ini menjadi sifatnya burud, abqariyatan kang bangsa keindahan.
Jadi kita di dalam kitab ini ingin menyebarkan cerita kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad yang berupa ikatan atau untaian. Aku mengharmoni untaian ngono apa bahasa Indonesia ora genah. Untaian kebaikan yang indah. Nadziman tur kang tersusun minan nasabi saking nasab utawa garis keturunan asyarifi kang mulya dan kang bertalian utawa apa ya terikat tahalla kan dadi jelas apa al-masami pira-pira rungon. Masami itu bisa diarani semacam isu pemokene. Apa ya? Rumor. Masami itu rumor. Bihulahu enek sing ditulis bihilahu. Bihilahu kelawan jelase ikdan iki mang. Jadi tulisan riwayat maulid itu tersusun dari nasab-nasab yang mulia, yang berupa ikatan, yang bertalian dan sudah menjadi rumor yang sangat jelas. Jadi tak ceritani wae. Sadurunge Kanjeng Nabi lahir. Ya. Sadurunge Kanjeng Nabi lahir, wong sak Arab kuwi wis kondang isu, rumor, gosip bahwa akan lahir seorang nabi. Jadi Kanjeng Nabi lahir, saurunge lahir wis kondang dhisik. Jadi Kanjeng Nabi lahir itu memang sudah menjadi harapan orang-orang Arab. Nyakur masalahnya ketika Nabi itu sudah lahir, akhirnya menjadi pro kontra. Nah, itu biasa. Tapi wong Arab wis roh nek arep enek nabi sing lahir neng tanah Arab. Itu semua orang sudah tahu. Itu sudah menjadi rumor, sudah jadi populer neng bumi Arab kono. Wa astainu lan nyuwun pitulungan sapa ingsun bihaulillahi kelawan kuasane Gusti Allah Ta'ala maha luhur sapa Allah wa kuwati lan kekuatane Gusti Allah al qawiyati kang banget kuwate. Fa innahu monggo sak temene kelakuan la haula ora ana kuwasa wala quwata lan ora ana kekuatan apa illa billahi kejaba kelawan Gusti Allah. Dan saya mohon pertolongan, meminta pertolongan dengan kuasa Allah Ta'ala beserta kekuatan Allah yang maha kuat, karena sesungguhnya tidak ada kuasa dan tidak ada kekuatan kecuali hanya dengan Allah. Jadi kenapa riwayat atau kisah Kanjeng Nabi ini ditulis? Ini memang disengaja ditulis oleh Abu Ja'far ini untuk memenuhi apa ya? Tujuan aslinya untuk memberi semangat waktu itu. Jadi kenapa Barzanji ini ditulis? Itu karena semangat para pejuang Islam waktu perang melawan kaum kafir untuk merebutkan Palestina. Kuwi tentara Islam ki wis lempoh karena sudah mengepung selama 36 hari. Wis kentekan bahan makanan, minuman. Wis entek semangat ilang kabeh. Sehingga Salahuddin Al-Ayyubi membuat lomba. Jadi Barzanji ini hasil dari sebuah lomba membuat susunan sastra
yang bisa memberi semangat kepada kaum muslimin untuk kembali berperang melawan orang kafir untuk merebut negara Palestina. Ceritanya aslinya ngono kuwi. Salahuddin Al-Ayyubi aslinya kan Syria. Syria kan ya kidule Palestina kalau nek dihitung. Itu menyeberang ke Palestina untuk berperang melawan orang-orang Romawi waktu itu. Orang Romawi. Neng Romawi waktu itu nek nenggon kisah tarikh itu sebenarnya neng cerita modern disebut bahwa mereka itu sebenarnya sudah bagian dari persekongkolan seluruh bangsa Eropa Barat. Enek Spanyol, enek Inggris, Prancis, Portugis, semua bersatu, bahkan Jerman, kuwi untuk merebut tanah Palestina. Palestina kuwi jane kan ya negara biasa, kecil, umpel-umpelan, tapi selalu menjadi rebutan dunia sampai hari ini. Ngono loh. Jadi itu simbol gengsi para penguasa yang paling jelas itu. Simbol gengsi. Jadi sehebat imperium apapun, kerajaan kuat gedine kok ngopo nek urung duwe Palestina berarti belum menguasai dunia. Ngono lho. Berarti belum menguasai dunia. Jadi memang Palestina itu menjadi pertaruhan setiap negara waktu itu. Bahkan nek ra salah sampai sekarang. Maka bisa dibilang karena hari ini Palestina itu menjadi negara Israel. Ya, menjadi negara Israel. Bisa dibilang hari ini orang Islam kuwi nek dibilang perang ngono jane kalah. Nah, kenapa kekalahan itu? Ya ora iso dhewe nyalahne ABCD. Nek sing paling cedek aku nyalahne orang-orang sekitar Arab sendiri. Kenapa orang Arab itu tidak bisa bersatu hanya untuk memperjuangkan Palestina? Saiki nek tok urut-urut, misalkan mulai Turki, kulone Libanon. Ya ta? Kidule terus Syria. Terus etane Syria, Irak, Iran. Itu semua kan negara Islam sebenarnya. Terus yang mepet nih karo kidule pas Palestina kuwi enek Jordania. Kulone Jordania wis Arab Saudi. Kulone Arab Saudi Mesir. Mereka ngapain? Kurang mempertahankan satu daerah yang jenenge Palestina ora iso. Tapi kalau kita susur 100 tahun sebelumnya, itu memang ada penjajahan bangsa Eropa ke seluruh dunia termasuk Indonesia waktu itu. Jadi ceritanya sekitar tahun 1800 sekian itu ada perjanjian bahwa nanti akan ada penyerahan sebuah tanah untuk menampung orang-orang Yahudi, dan itu dikuatkan ketika 1947 ya. Akhirnya Zionisme itu memproklamirkan sebagai bangsa sendiri dan mengklaim tanah Palestina itu sebagai negara Israel. Itu tahun 47. Jadi orang melok perang gaya negara ya Israel kuwi. Ngono lho. Nah, itu lebih menguat lagi ketika tahun 67. 67 itu perang hampir 3 tahun itu antara Arab Israel, yang akhirnya setiap pemimpin di Jazirah Arab kono, terutama Mesir yang paling cedek ya, dan negara besar itu akhirnya juga kalah. Presidennya selalu dibunuh Mesir itu. Itu dari mulai berdirinya negara Republik Mesir ya sampai sekarang. Ini pemilu orang tahu sukses Mesir. Sekali pernah sukses ketika Ikhwanul Muslimin tahun 2006 apa ya kayak? Ya, tahun 2006 memilih Muhammad Mursi kalau tidak salah. Dan itu setahun kemudian sudah dijatuhkan lagi. Awake dhewe iki beja-bejane wong ning Indonesia setelah merdeka sampai saiki ya walaupun ada 2 kali katakan pergolakan tahun 65 dan tahun 98, tapi kita betul-betul bisa menjadi bangsa yang mandiri. Ini bejo awake dhewe pisan.
Nek tok bandingne karo barangane Palestina yang sampai sekarang tidak merdeka. Padahal Palestina ini ngewangi Indonesia merdeka. Karena apa? Salah satu negara yang pertama kali mengakui Indonesia sebagai negara adalah Palestina. Ngono lho. Jadi mereka punya jasa untuk kita bersama. Tapi sampai sekarang Palestina dhewe durung merdeka. Mesir juga begitu, sama-sama berjuang waktu itu. Bedanya nek awake dhewe melawan Belanda, nek Mesir melawan Prancis. Dan mereka berteman. Jadi saling menyumbang senjata. Bung Karno itu kalau kirim senjata dari Rusia melalui terusan Suez, kudu lewat Mesir. Akhirnya Mesir dibagai beberapa senjata untuk berjuang di Mesir melawan penjajahan waktu itu. Lewat Tunisia dibagai, ditinggali senjata untuk berperang melawan Italia waktu itu. Ngono loh. Lewat Pakistan dibagai. Karena kita merasa berjuang bersama-sama. Ngono loh. Nah, saiki nggone dhewe merdeka, sing urung bejo negara-negara lain di Timur Tengah. Di antaranya ya negara-negara itu. Merdeka tenan awake dhewe. Nek neng Mesir iki muni merdeka itu ancamannya musuhnya tentara tetepan. Apalagi Palestina sampai sekarang bahkan negara itu tidak diakui oleh separuh dari negara-negara di dunia. Sehingga akhirnya urung iso sukses menjadi salah satu negara yang diakui oleh PBB. Itu merupakan tanggung jawab kita bersama. Jadi kenapa Palestina itu menjadi simbol? Karena memang di Palestina itu ada pusat 3 agama. Seluruh agama Samawi itu terpusat di Palestina. Karena di situ ada Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa ini kiri kanannya adalah neng Syekh Kulon kuwi enek tembok ratapan, ya. Jenenge tembok ratapan itu adalah pusat agama Yahudi. Konon nek wong-wong Yahudi, aku urung tau rono soalnya. So nek rono tak ceritane. Konon agama wong-wong Yahudi kuwi nek neng tembok ratapan itu kalau mereka tidak berdoa menghadap pada tembok tersebut dengan menangis, kalau tidak begitu menulis doa mereka, terus tulisan kuwi neng kertasnya dilempit diselempitne neng antara batu-batuan tembok tersebut. Dadi jenenge tembok kuwi eneng clowokane oke jutaan, clowokane kabeh isine kertas tulisan donga kuwi, Mang. Jane sesuke ini diresiki petugas neh. Nek sesuk ya diiseni donga neh ngono lho. Karena apa? Jadi bedanya wong Islam karo Yahudi yang paling jelas begini. Orang Yahudi itu istilahnya kalau bagi kita adalah tajsim, ngerti tajsim? Istilah tajsim wis tau krungu bareng? Istilah tajsim itu adalah membendakan Tuhan. Tuhan kita Allah ya. Jane wayahe Tuhane wong Yahudi padha Allah. Padha wong kuwi ajarane Nabi Musa kok, klaim mereka kan begitu. Tapi orang Yahudi itu meyakini bahwa Tuhan itu bertangan, ya, berkaki, berkepala, bertelinga, bermata seperti bentuk manusia. Bedanya ngono kuwi lho. Itu namanya tajsim, menyerupakan Tuhan dengan benda atau makhluk hidup. Itu bedanya salah satunya seperti itu antara orang Yahudi dan orang Islam. Nah, mereka beranggapan kalau sudah berada di tembok ratapan tersebut, ini suudonku ya. Rumangsane dhek iki ngekekne tulisan ning Gusti Allah kira-kira. Karena tembok ratapan itu bagi mereka adalah rumah Tuhan. Ngono lho. Bedane karo awake dhewe ning kono kuwi. Karena Tuhan bagi mereka adalah raja di raja, maharaja. Mulane ketika ditanya tentang sejarah wong Yahudi pedot terakhir itu ke
Pangeran Sulaiman. Sulaiman itu ora dianggap raja wisan. Wis kudu nabi, hanya pangeran. Karena dianggap tidak sukses untuk mengembalikan sing jenenge kerajaan Israel iki. Ya klaim mereka Israel, ngono lho, mereka tetap mengklaim sebagai Israel. Nah, nabi setelah Sulaiman itu sudah dianggap bukan nabi lagi, bukan raja lagi. Ngono lho, apa neh teko Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi bahkan orang Kristen atau pemalaikat Nabi Isa ya, Yesus atau Nabi Isa bagi kita itu bagi mereka sudah bukan nabi lagi. Mulanya orang Yahudi tetap hanya berpegang terakhir adalah Nabi Sulaiman. Raja terbesar mereka adalah Nabi Daud. Nek ngarani mereka ya King David. Mulanya neng kono kuwi sing jenenge ibu kotane Israel kuwi jenenge Kan David. Bendera mereka simbolnya adalah bintang David. Bintangnya kan segitiga ulak-walik. Bintangnya segitiga ulak-walik, dadine uline bintang tapi pucukane 6. Itu simbol Yahudi. Nah, beda lagi dengan orang Kristen. Di sana juga ada gereja tertua dan diyakini sebagai tanah kelahiran Nabi Isa atau yang mereka sebut sebagai Yesus atau Kristus. Dan memang ada gereja terbesar di sana. Kalau tempat kelahirannya diyakini sebenarnya di atas, tidak di Yerusalem. Tidak di Yerusalem atau Bethlehem. Tapi Bethlehem itu adalah tempat perjuangan Nabi Isa, yang ketika itu selalu teraniaya oleh kerajaan Romawi yang sedang berkuasa di Palestina, dan mereka dipengaruhi atau dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Jadi Nabi Isa dimusuhi oleh orang Yahudi waktu itu. Dan setelah itu ada Masjidil Aqsa. Aku ki urung bayangne mbiyen yang Masjidil Aqsa dulu itu kan sudah waktu Nabi Muhammad kan masih ada. Nah, waktu Nabi Muhammad itu Masjidil Aqsa itu sebagai apa? Kok namanya sudah Masjidil Aqsa? Bahkan kiblat kita pernah ke Masjidil Aqsa. Ngono lho. Tapi setahu saya Masjidil Aqsa itu bahkan para Khulafaur Rasyidin itu pernah membangun semua. Bahkan yang terakhir membangun itu adalah Said Hussein, Raja Zordania. Ya kira-kira 1900 sekian. Artinya beberapa puluh tahun yang lalu atau mungkin seratusan tahun yang lalu. Sing artine sebenarnya Masjidil Aqsa yang lama, sing lawas, kuwi jane kira-kira jane ya wis ora enak. Dan itu sekarang yang menjadi perebutan seluruh dunia. Wong Yahudi yang ngeklaim, wong Kristen yang ngeklaim, apa neh wong Islam. Karena memang sebelumnya negara Palestina merupakan bagian dari kekhalifahan Islam. Nah, dari semangat perang Palestina memang muncullah kitab Barzanji yang ditulis oleh Syekh Abu Ja'far Al-Barzanji. Ngono lho, ceritane ngono kuwi. Jadi kitab Barzanji itu muncul karena semangat perang itu yang akhirnya menghasilkan karya sastra yang berupa apa? Maulid Barzanji. Setelah Maulid Barzanji ini banyak maulid diciptakan para sayyid itu, banyak. Ya termasuk Ane Al-Habsyi, ada Al-Haddad. Mereka punya maulid berbeda-beda. Dan itu biasa. Tapi yang tertua dan paling populer memang Maulid Al-Barzanji. Dan boleh semua membaca, itu hak kita semua, dan ini ilmu yang harus kita pahami. Ini ilmu. Bukan sekedar cerita. Cerita ini tak didoi.
Cerita yang ada di dalam kitab Al-Barzanji ini dibuktikan oleh Imam Nawawi, ya. Yang akhirnya beliau menulis buku atau kitab sing jenenge Madarijus Su'ud. Ini dibuktikan bahwa cerita ini dari hadis apa, diriwayatkan oleh siapa. Ini genah. Jadi orang kok kurang nulis ya Syekh Abu Ja'far itu. Akhirnya ada tadqiq, setelah ditadqiq muncullah kitab syarah. Memang sering kitab itu tidak mencantumkan itu hadis diriwayatkan oleh siapa kadang-kadang. Termasuk non sewu kitab Durratun Nasihin, ya, Ihya Ulumuddin, itu tidak ada bahwa hadis ini diriwayatkan oleh siapa, terus sanadnya siapa saja, nggak ada. Tapi setelah kitab itu terbit, itu nanti akan ada tadqiq istilahnya, penyelidikan tentang kitab tersebut. Kitab tersebut akurat apa tidak. Nek akurat, itu nanti akan muncul tadqiqnya. Kalau tidak akurat, maka tadqiq itu nanti akan menggugurkan keabsahan atau validitas kitab tersebut secara ilmiah ngono kuwi. Ngoten sementara yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan monggo mengke ben dijawab kancane. Kancane yo iso. Ora kudu kula sing jawab. Ngoten nggih sementara. Nek wonten pertanyaan monggo dilanjutkan. Sementara ngajinya saya tutup dulu. Liridhallahi wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saiki tinggal ngopi dhisik.